Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LPPOM yang berada di mana saja. Pada saat ini memang wacana untuk tatap muka sudah mulai direncanakan. Otomatis bagi orang tua dan pihak sekolah selain mempersiapkan bagaimana pembelajaran anak-anak, juga harus mempersiapkan bagaimana makanan untuk anak didik kita. Memang saat ini ada dua cara, yaitu biasanya pihak sekolah mewajibkan anak-anak bekal dari rumah, tetapi ada juga pihak sekolah yang menyiapkan makanan dan minuman untuk siswanya di kantin sekolah. Kantin sekolah yang baik bagi siswa adalah kantin sekolah yang bisa menyiapkan makanan yang halal dan thoyyib buat siswa-siswinya. Jadi apa sih kantin halal dan thoyyib itu? Nah, yang dimaksud dengan kantin halal yaitu kantin yang menyiapkan makanan dan minuman yang jelas kehalalannya bagi siswa-siswinya. Sedangkan kantin yang thoyyib adalah kantin yang menyiapkan makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh siswa-siswinya. Bahwa makanan itu kan harus halal dan thoyyib ya. Jadi bahwa dia harus memenuhi kriteria dalam syariat Islam, tapi dia juga harus halal, baik untuk dikonsumsi, begitu, termasuk juga aman di dalamnya. Jadi tidak menyebabkan penyakit, dia harus bergizi dan juga bernutrisi. Kan kita diajarkan ya di Quran Surat Al-Maidah ayat 5 itu ya, bahwa makanlah makananmu yang halal dan baik, begitu, dari apa yang sudah Allah rezekikan. Nah, artinya bahwa halal itu dia memenuhi karena halal itu mempengaruhi fisik juga, begitu ya, tidak hanya fisik tapi juga apalagi mempengaruhi keimanan, ruqyah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini juga sangat penting. Kemudian juga kita harus berpikir bahwa makanan yang dikonsumsi kan tentu nanti akan jadi tenaga, jadi daging gitu ya, termasuk juga untuk beribadah di dalamnya begitu. Jadi bagaimana kalau kita memasukkan makanan pada kita yang tidak halal, maka akhirnya pun efeknya menjadi tidak baik buat kita gitu ya. Nah tentu kan makanan halal itu kalau kita lihat begitu ya, berarti harus sesuai dengan Al-Maidah tadi, tidak menjijikan, begitu ya, tidak merusak akal, tidak merusak akidah, tidak kotor dan lain sebagainya begitu ya, termasuk ada kriteria yang tidak boleh babi begitu ya, atau yang termasuk dikuatkan dengan hadis-hadis lain. Nah, juga termasuk bahwa halal itu bagaimana cara mendapatkannya kan gitu ya. Jadi apakah dibeli dari uang haram misalkan gitu ya? Apakah dibeli dari uang yang hasil riba misalkan gitu, hasil menipu, korupsi dan lain sebagainya. Termasuk juga dari mengolahnya. Nah, mengolah juga ini harus hati-hati bagaimana cara menyembelih dan lain-lain. Nah, saya berusaha untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak termasuk juga terkait dengan keamanannya, kebaikan bagi tubuh. Karena begini Teh, ada data menunjukkan bahwa ternyata 1 dari 10 orang itu pernah mengalami keracunan pangan, termasuk juga saya gitu ya. Dan bahkan menurut data ini ada sekitar 420 ribuan ini orang meninggal akibat keracunan pangan. Dan lebih dari 100 ribu adalah balita gitu. Nah, jadi akibatnya dari apa ini? Ternyata dari pangan yang terkontaminasi, dari bakteri, dari virus, dari parasit, dan termasuk bahan kimia lainnya. Jadi penting begitu bagaimana makanan itu harus dia juga aman gitu ya. Nah, jadi kita orang tua tentu yang harus dilakukan ya, yang pertama adalah kita mengecek dulu nih, apakah makanan itu halal atau tidak gitu. Kesulitannya adalah makanan yang kita dapatkan di tempat kita jajan itu kan tidak mencantumkan gitu ya. Kadang-kadang kita beli bakso tahu, misalkan ya, cilok, cimol, cireng, apa deh, aci-acian itu kan sekarang sedang hit sekali ya, apalagi di Jawa Barat gitu ya. Kan itu tidak ada logo halal gitu. Bagaimana mereka kemudian bisa memastikan? Nah, oleh karenanya memang penting sekali kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi pihak sekolah lah yang menurut saya itu memiliki
kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang masuk ke dalam lingkungan sekolah itu adalah makanan yang sudah terjamin kehalalan dan keamanannya, begitu. Jadi mungkin dilakukan edukasi dulu kepada para pedagangnya, begitu ya, kemudian atau para pengusaha kantin, begitu. Kemudian juga diberikan pemantauan secara rutin. Nah, ini penting karena makanan itu saya lihat ini khususnya untuk makanan anak-anak ya, apalagi SD itu banyak sekali yang berwarna gitu. Anak-anak tertarik dengan warna tentu saja ya kan. Jadi melihat warna, oh senang banget gitu. Wah ini merah, kuning, hijau, wah menarik. Mereka beli yang seperti itu. Belum lagi makanan yang penuh dengan misalkan kadang-kadang juga terlalu banyak MSG begitu ya, meskipun ini debatable. Ada yang mengatakan bahwa MSG itu untuk kondisi cukup gitu ya, itu tidak apa-apa begitu secara klinis. Oleh karenanya memang penting sekali bagaimana kita juga memberikan edukasi kepada orang tua gitu, bagaimana mereka bisa mendampingi anak-anak mereka ketika memilih makanan. Karena kebiasaan yang diberikan di rumah maka akan dibawa oleh anak-anak kemanapun mereka berada gitu ya. Bahwa kebiasaan mereka, contohkan, ada seorang anak yang tidak suka atau tidak dibiasakan makan telur di rumahnya. Maka ketika dia kemanapun dia tidak akan suka makan telur gitu kan. Nah, termasuk juga sayuran. Kalau dia tidak dibiasakan makan sayuran di rumah, maka dia kemanapun tidak akan suka makan sayuran. Maka oleh karenanya orang tua ini yang harus menjadi pendidik terpenting gitu untuk urusan makanan. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang tidak halal itu harus diberikan oleh orang tuanya. Nah, di sekolah hanya menyediakan bagaimana agar supaya tidak lolos itu makanan-makanan yang tidak mengandung gizi yang baik, termasuk juga makanan-makanan yang membahayakan. Nah, ini ada beberapa kasus Teteh sebetulnya terkait dengan makanan yang masuk gitu ya, yang masuk di sekolah. Biasanya sih dulu itu sangat-sangat loss gitu. Semua orang boleh dagang. Jadi kenapa kalau kita dulu nih sebelum masa pandemi, kalau datang ke sebuah sekolah itu yang namanya di SDS itu berjejeran tuh namanya yang jualan ya. Dari mulai cincau, cendol, batagor, cimol-cimolan segala macam apa tuh yang gulung-gulung itu, telur gulung lah, segala ada di sana, termasuk juga yang warna-warna yang suka bikin piriwitan tuh gulali apa segala banyak sekali. Nah, itu yang tidak bisa dikontrol karena dia ada di luar ruang belajar gitu ya. Nah, ini yang harus diberikan bekal kepada mereka juga gitu. Kalau seandainya itu membahayakan bagi anak-anak, maka janganlah mereka diperbolehkan untuk berdagang di situ gitu. Jadi edukasi itu harus terus-menerus. Nah, jadi saya kira ini memang harus kerjasama semua pihak. Dari mulai pihak sekolah, kemudian juga orang tua, termasuk si anak sendiri. Karena satu masa orang tua tidak bisa 24 jam mendampingi mereka, kan seperti itu ya, Teteh. Wah, itu mah bagus sekali, Teteh. Itu harus kita dorong sekali. Jadi kalau perlu, itu bikin tagline khusus lah. Nanti mungkin teman-teman dari LPPOM yang sangat paham ya bagaimana mengemas sebuah kata menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Tapi saya sangat mendorong sekali. Jadi bahwa makanan-makanan itu harus halal. Jadi kalaulah seandainya misalnya banyak kantin-kantin nanti kita dorong nih, menurut saya ini baiknya dorong saja melalui Dinas Pendidikan bahwa kantin-kantin di seluruh sekolah di Jawa Barat misalkan ya atau di seluruh Indonesia itu harus makanannya adalah sehat dan halal misalkan begitu. Kita dorong saja kepada sekolah-sekolah sedemikian rupa menjadi sebuah program bersama, misalkan LPPOM MUI bersama Dinas Pendidikan se-Jawa Barat gitu atau se-Indonesia. Nah, ini penting menurut saya. Jadi saya merasa karena anak-anak ini kadang-kadang tidak memiliki waktu yang cukup untuk kemudian mereka melihat misalkan ingredients-nya. Bayangkan, saya mau beli, lihat dulu. Ya, kalau kita di luar negeri itu biasa ya. Kalau kita di luar negeri, cek bisa ada nama-nama yang aneh gitu, mengandung apa kadang-kadang ya kuahnya lah atau apanya kan kita agak berbahaya ya. Kita berhati-hati di situasi yang kita merasa tidak aman. Seolah-olah seperti itu. Kita datang ke luar negeri misalkan ke Amerika, ke Australia, Singapura, itu kita berhati-hati urusan halal gitu.
Tapi kalau kita datang ke negara sendiri, yang kita merasa bahwa di sini kan 90%-nya orang Muslim, kita lost gitu. Padahal di sini pun banyak tempat-tempat yang saya juga kadang-kadang kaget ya, saya datang ke satu tempat nih waktu itu. Padahal ini di kota Bandung. Saya datang ke satu tempat, saya parkir di situ, saya mau beli bakso tahu. Saya mau beli bakso tahu. Di si Emang yang ngasih tahu, "Ibu jangan di sini, ini ada BABI," katanya gitu. Bilangnya B2, "Bu ada B2." Weh, nah atuh kata saya teh ya kita nggak tahu ya. Nah jadi itu penting sekali gitu meskipun kita di negara sendiri gitu yang merasa bahwa wah di sini kan 90%-nya orang muslim, kita aman, mau makan di mana aja tinggal merem, enggak seperti itu ternyata gitu. Dan makanan pun bisa terkontaminasi. Kalau kita makan di sebuah restoran yang mungkin non muslim gitu yang memilikinya, kita juga harus berhati-hati. Kita pastikan bahwa makanan kita tidak tidak terkontaminasi kah atau juga kita tanya ini halal apa enggak gitu loh, minimal seperti itu. Kan mereka bisa menjelaskan. Atau misalkan mereka karena mereka punya dapur besar, kita sampaikan, tolong dimasak di tempat yang untuk muslim ya khusus gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita lost control gitu ya. Karena merasa bahwa udah kita di Indonesia nah gitu. Jadi kembali saya sebetulnya sangat mendukung dan mendorong sekali ketika satu masa nanti seluruh kantin sekolah ini adalah kantin halal gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita dorong bersama. Untuk membangun kantin halal dan thoyyib memang diperlukan komitmen yang sangat kuat dari pihak sekolah, juga komitmen yang sangat kuat dari pihak pengelola kantin. LPPOM MUI pernah beberapa kali membangun kerjasama dengan sekolah untuk membangun kantin halal dan thoyyib. Jadi hal yang pertama kali harus dilakukan adalah LPPOM MUI memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pihak sekolah bagaimana cara membangun kantin dari mulai membina pedagangnya untuk memilih bahan-bahan yang halal dan thoyyib, kemudian membina pedagang-pedagangnya bagaimana untuk memproduksi makanan yang halal dan thoyyib. Nah, setelah itu biasanya pihak sekolah bekerja sama dengan pengelola kantin juga pedagang-pedagangnya membuat satu sosialisasi, kemudian mereka menata atau membuat tahapan-tahapan untuk menuju kantin yang halal dan thoyyib. Baik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal menyatakan dalam pasal 4-nya bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia wajib disertifikasi halal. Yang dimaksud produk itu juga termasuk adalah makanan dan minuman. Jadi otomatis kantin halal yang menjual produk makanan dan minuman itu juga wajib disertifikasi halal. Oleh karena itu mulai dari sekarang apalagi makanan dan minuman itu termasuk tahapan yang pertama diwajibkan. Jadi wajibnya dari penerapan 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Nah itu wajib makanan dan minuman. Otomatis semua nanti kantin-kantin halal dan pedagang-pedagangnya yang menjual produk makanan dan minuman wajib disertifikasi halal. Maka dari itu dari sekarang seluruh kantin sekolah harus mempersiapkan supaya ketika saat wajib itu berakhir, kantin-kantin halal yang sudah ada di seluruh Indonesia itu sudah bersertifikasi halal. Jadi kembali bahwa kita harus bekerja sama ya. Jadi harapannya bagi orang tua juga bisa menyiapkan bekal terbaik bagi anak-anak yang memenuhi B2SA tadi termasuk dari sisi kehalalannya. Nah, kemudian dari pihak sekolah harus lebih teliti dalam memilih dan juga kalau bisa dalam memilih pedagang termasuk juga membuat aturan-aturan khusus begitu yang mana di dalamnya mengatur terkait dengan siapa saja gitu ya para pedagang yang boleh berdagang di tempat tersebut begitu dengan catatan tadi makanannya harus halal dan juga thoyyib. Nah, sehingga ini bisa dengan mudah dikonsumsi oleh anak-anak kita tanpa perlu mereka merasa khawatir begitu. Kemudian juga tentu harus ada aturan mengenai bahwa makan bahan pangan yang kemudian mereka sajikan itu bukan yang berbahaya seperti ada
boraksnya, formalin dan lain-lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita kolaborasikan bersama-sama. Termasuk jangan lupa sosialisasi kepada anak-anak.